Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di hari ini kita akan mempelajari tentang proses mesin fresh, di mana ini melanjutkan materi-materi yang kemarin. Setelah materi kemarin kita membahas tentang macam-macam mesin fresh, sekarang kita akan membahas proses dari mesin fresh sendiri, di mana di nomor 1 di sini ada klasifikasi proses fresh. Kemudian di nomor 2 ada metode proses fresh. Dan yang ketiga macam-macam proses fresh. Langsung saja. Yang pertama yaitu klasifikasi proses fresh, di mana proses fresh ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, di mana klasifikasi ini dibedakan dari jenis pahat, arah penyayatan, dan posisi relatif pahat terhadap benda kerja. Jadi, untuk melakukan proses penyayatan dibutuhkan gerak relatif dari pahat terhadap benda kerja. Klasifikasi yang pertama yaitu ada peripheral milling, kemudian ada face milling, dan yang ketiga ada end mill atau end milling. Yang pertama di sini ada peripheral milling, di mana peripheral milling yaitu proses press yang disebut juga slab milling, di mana permukaan yang di-press yang dihasilkan oleh gigi pahat yang terletak pada permukaan luar di badan alat potongnya. Sumbu dari putaran pahat biasanya pada bidang yang sejajar dengan permukaan benda kerja. Jadi bisa disebut sejajar benda kerja dan sumbu dari putaran pahat atau sumbu dari poros pahat ini sendiri. Itu sejajar dengan benda kerja yang disayat. Ini disebut peripheral milling. Kemudian yang kedua ada face milling, di mana face milling ini yaitu proses yang terjadi pada permukaan benda kerja, di mana pahat dipasang pada spindle yang memiliki sumbu putar tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Kalau yang sebelumnya peripheral milling itu sejajar dengan permukaan benda kerja, pahat dan benda kerjanya. Untuk face milling ini tegak lurus. Berarti bisa dikategorikan peripheral milling digunakan pada mesin fresh horizontal ataupun universal. Nah, untuk face milling ini digunakan pada mesin fresh vertikal, di mana sumbu dari spindle dan benda kerja ini posisinya tegak lurus. Kemudian yang ketiga adalah end mill atau end milling, di mana pada proses ini pahat biasanya berputar pada sumbu tegak lurus dengan permukaan benda kerja. Pahat dapat digerakkan menyudut untuk memastikan permukaan yang menyudut. Gigi potong pada pahat terletak pada selubung pahat dan ujung badan pahat. Jadi untuk end mill ini pahatnya tuh giginya tuh berada di ujung pahat. Kemudian ada di bagian punggung atau badan dari pahatnya itu sendiri. Proses end mill sama seperti face milling, namun dia pahatnya berbeda. Pahat end mill biasanya lebih ramping, bermacam-macam diameternya. Nah, end mill ini bisa untuk disudut, jadi di mesin fresh untuk menghasilkan permukaan yang menyudut, kita tinggal mengatur dari posisi pahat ataupun posisi benda kerjanya, kita tinggal atur saja. Kemudian yang kedua yaitu metode proses fresh. Nah, metode fresh ini yaitu untuk menentukan arah relatif dari gerak makan meja terhadap putaran pahat, di mana
Metode proses press ini ada dua macam. Jadi, untuk menghasilkan proses penyayatan atau pembuangan sebagian material, ada dua metode. Ada up milling, yang A ini sebut up milling, dan yang B adalah down milling. Ini fresh naik atau up milling, dan yang B fresh turun atau down milling. Jadi up milling ini biasanya disebut konvensional milling, di mana gerakan putaran pahat berlawanan arah terhadap gerak makan meja kerja atau mesin press itu sendiri. Contohnya, pada gambar, pahat dari mesin press ini bergerak searah dengan arah jarum jam. Dan benang kerja pun bergerak ke arah kanan. Jadi seperti pahat itu memacul atau mengikis benang kerja oleh ujung dari gigi tersebut, dari giginya. Nah, ini pun bisa dilihat dari bentuk gramnya sendiri, di mana untuk proses up milling, gramnya itu berbentuk seperti koma, namun diawali dari ketebalan tipis kemudian tebal. Itu up milling. Nah, untuk up milling biasanya untuk proses awal. Proses pemakanan awal sebelum proses finishing pasti menggunakan up milling. Karena up milling digunakan untuk memakan atau membuang sebagian material yang cukup besar, lebih cepat untuk up milling. Biasanya dilakukan sebelum proses finishing. Kemudian down milling atau press turun, ini kebalikan dari up milling. Kalau up milling itu berlawanan arahnya dari benang kerja dan pahat, down milling ini searah geraknya. Down milling pun biasanya disebut climb milling, di mana arah putarannya itu searah. Pada gambar terlihat pahat berputar berlawanan arah jarum jam dan benang kerja bergerak ke arah kanan. Bentuk gramnya pun sama berbentuk koma, namun di down milling dia dari tebal ke tipis, kebalikan dari up milling, di mana up milling dari ketebalan minimal atau ketipis kemudian menjadi tebal. Namun untuk down milling dari tebal kemudian menipis. Perbedaannya hanya di arah putaran dari benang kerja dan pahat. Apabila gerakannya searah disebut down milling, kemudian apabila berlawanan arah itu up milling. Nah, untuk down milling ini, dia hasilnya permukaan dari benang kerja lebih halus daripada proses up milling. Ketika proses up milling biasanya benang kerja akan terlihat lebih kasar karena pemakanan yang lebih besar atau penyayatan yang lebih besar daripada down milling. Nah, down milling ini biasanya digunakan ketika proses finishing. Jadi ketika geometri benang kerja mendekati hasil yang diinginkan, hanya sekian mili dilakukan proses down milling, karena proses down milling ini lebih halus, permukaan benang kerja lebih halus daripada up milling. Lanjut ke nomor 3, di sini ada macam-macam proses press. Secara umum, macam-macam proses press di sini ada 7. Yang pertama ada rata sejajar dan siku arah mendatar. Ini posisi dari benang kerja dan pahatnya. Kemudian yang kedua rata sejajar dan siku tegak lurus. Yang ketiga ada bidang miring. Kemudian ada alur.
ada bentuk persegi, ada memperbesar lubang atau memperbesar diameter menggunakan pisau pres. Yang terakhir ada rimmer. Yang pertama yaitu ada pengepresan rata sejajar dan siku arah mendatar atau horizontal, di mana kita di sini menggunakan pisau pres mantel. Posisi dari benda kerja ataupun dari pahat ini horizontal. Di sini menggunakan mesinnya horizontal atau mesin pres universal, di mana arahnya ataupun posisi dari benda kerja dengan pahat itu horizontal. Ini sama seperti klasifikasi dari peripheral milling. Sama posisinya seperti posisi peripheral milling, di mana horizontal dan digunakan pada mesin pres horizontal ataupun mesin pres vertikal. Mesin pres horizontal atau universal. Kemudian yang kedua yaitu sejar dan siku arah tegak lurus. Di sini sama seperti face milling yang tadi kita sudah bahas, di mana untuk rata sejar dan siku arah tegak lurus kita bisa menggunakan pahat, sel ataupun end mill. Posisi dari benda kerja dan pahat dengan sumbu spindle atau sumbu arbordnya ini yaitu tegak lurus. Biasa digunakan pada mesin pres vertikal. Kemudian yang ketiga yaitu pengepresan di bidang miring atau untuk membentuk sudut. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya. Di sini untuk membuat bidang miring atau membentuk sudut dari benda kerja, kita bisa mengatur dari benda kerja atau dari meja dari mesin pres itu. Kita bisa atur kemiringannya, ataupun kita bisa mengatur dari kemiringan dari pahatnya. Namun dibutuhkan alat bantu yang lain untuk memiringkan pahat dari mesin pres horizontal atau vertikal ini. Yang lebih mudahnya yaitu dengan mengatur dari meja benda kerja. Diatur kemiringannya sedemikian rupa untuk mendapatkan sudut yang kita dapatkan. Kemudian yang keempat, di sini ada pengepresan alur. Pengepresan alur di sini ada 3. Yang pertama yaitu pengepresan alur V, di mana kita menggunakan pisau sudut. Ini digunakan pada mesin pres horizontal atau mesin pres universal. Seperti terlihat pada gambar nomor 1. Ini membentuk sudut V, di mana menggunakan pisau sudut. Kemudian yang kedua ada pengepresan alur tembus, di mana lubang atau alur yang ada di permukaan ini nembus sampai ke bawah. Ini dibuat menggunakan mesin pres vertikal. Kita bisa menggunakan pahat end mill untuk membuat alur dari pengepresan alur tembus ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu pengepresan alur pasak. Pengepresan alur pasak ini dimana untuk memposisikan atau menyimpan pasak, dimana pasak digunakan di transmisi atau di penerus daya supaya menghindari gesekan langsung antara sesama poros ataupun dari poros ke dinding yang ada di dekat poros tersebut, agar yang tersayat
bukan porosnya langsung, tetapi pasaknya terlebih dahulu yang tersayat. Nah, untuk membuat alur atau posisi kita untuk menyimpan dari pasak tersebut, kita bisa menggunakan mesin press horizontal ataupun mesin press vertikal. Gambar 3.1 bisa kalian lihat di sini pembuatan pasak menggunakan mesin press horizontal ataupun vertikal. Dan yang 3.2 ini gambar pembuatan pasak untuk atau pada mesin press vertikal. Kemudian yang kelima yaitu pembentukan persegi, di mana untuk membentuk persegi digunakan mesin press horizontal, di mana dibantunya oleh piringan pembagi ini. Piringan pembagi ini sangat membantu kita untuk menentukan atau membentuk persegi secara simetris atau sama. Di mana tentu kita harus membuat perhitungan terlebih dahulu untuk membagi piringan pembagi. Sama seperti kita membuat roda gigi pun, kita menggunakan atau dibantu oleh piringan pembagi ini untuk membagi jumlah gigi yang akan kita buat. Nanti kedepannya kita akan belajar mengenai perhitungan dari piringan pembagi. Gambar yang di atas ini menggunakan mesin press vertikal, mesin press horizontal. Nah, yang bawah ini menggunakan mesin press vertikal. Bisa dilihat dari sumbu dari spindle dan benda kerja. Ini tegak lurus dan yang ini sejajar. Kemudian yang keenam yaitu pengepresan lubang atau diameter menggunakan pisau press. Di sini pisau pressnya ini kita menggunakan boring head. Sama di bobot pun ada boring head. Untuk fungsinya pun sama, itu memperbesar lubang atau memperbesar diameter dari benang kerja. Kemudian yang terakhir ada rimmer. Rimmer pun sama untuk memperbesar lubang. Namun perbedaan rimmer dengan kita menggunakan boring head, di sini kita proses rimmer terbatas bagaimana besar dari pahat rimmer itu sendiri. Namun hasil dari rimmer ini, lubang atau diameternya itu akan halus, akan rapih. Berbeda ketika kita menggunakan boring head yang termakan dari benang kerjanya hanya sebesar mata potongnya saja. Berbeda dengan rimmer. Rimmer dari ujung pahat sampai ke tengah itu ada mata potongnya di bagian punggungnya. Sehingga lubang yang dibentuk pun akan sama dari ujung dari sampai pertengahan, akan sama ukurannya. Berbeda dengan boring, menggunakan boring head yang termakan hanya menggunakan atau yang termakan hanya sebesar mata potongnya saja. Namun karena berkembangnya zaman sudah ada CNC, tidak manual lagi. Kalau manual lumayan sulit untuk mengatur diameternya agar sama. Namun menggunakan mesin CNC diameternya akan sama. Berbeda dengan rimmer, di sini rimmer hasil yang dihasilkannya lebih rapi, tergantung panjang dari pahat dan besar diameter dari pahat rimmernya itu sendiri. Di mana di proses dari pemesinan pun semuanya memiliki keuntungan atau kekurangan. Ada kelebihan dan ada kekurangannya.
tergantung bagaimana kita memanfaatkan keuntungan dan kelebihan dan memilih proses yang akan kita gunakan. Sekian pembahasan dari proses mesin press. Tadi kita sudah membahas ada klasifikasinya, ada metodenya, dan macam-macam dari proses mesin press. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.